berjumpa kembali bersama saya, Bunda Naili Saada, Bunda dari RA Mujahidin, Babatan Kedawong, Diwe Jombang. Kali ini Bunda akan bercerita tentang seekor singa dan seekor tikus. Bagaimana kisah seekor singa bisa terjerat oleh jeratan pemburu? Penasaran kisahnya bagaimana? Alkisah. Hiduplah seekor singa yang ditakuti oleh seluruh penghuni hutan. Selain karena ukuran tubuhnya besar, suaranya yang menggelegar juga membuat hewan yang kecil-kecil takut. Sang singa binatang yang sombong, angkuh. Ia merasa dia paling berkuasa di hutan ini. Setiap hari sang singa menghabiskan waktunya tidur di dalam gua dengan seekor tikus yang kecil sekali, di mana singa itu tidak tahu bahwasanya setiap hari dia tidur dengan tikus kecil di dalam gua. Pun bangun dari tidurnya, merasa lapar. Perutnya lapar, teman-teman. Singanya pun keluar dari guanya. Setelah berburu binatang kecil, singa pun akhirnya kembali ke gua. Tanpa disadari, singa ngantuk dan tidur lagi. Singanya pun ngantuk, tidur lelap karena singa itu kenyang, teman-teman. Singa itu kenyang. Dengkuran singa pun menggelegar sehingga membangunkan tikus yang sedang tidur. Singa mendengkur, tikus terbangun. Lalu si tikus akhirnya pun melangkah keluar karena tahu si singa sedang tidur. Sayangnya, saat tikus melangkah keluar, tanpa disadari tikus menginjak bulu singa, sehingga membuat raja singa itu bangun dari tidurnya, teman-teman. Gimana dengan tikusnya? Penasaran? Si tikus langsung merasa waspada karena dia tahu singa itu akan terbangun karena dia telah menginjak bulunya. Oh tidak! Saat melihat seekor singa itu terbangun, kemudian singa itu mencengkeram tubuh tikus kecil itu. Menyeramkan bukan wajah Bunda? Karena memang singanya seram, adik-adik semuanya. Tikus itu pun memohon kepada singa. Singa itu ingin menjadikan tikus menjadi santapan makan malam. Bisa dibayangkan adik-adik semuanya, tikus akan dimakan untuk menjadi makan malam singa. Oh tidak, tikus pun memohon kepadanya tanpa putus asa untuk melepaskannya. Sehingga tikus mengajukan sebuah kesepakatan kepada seekor singa. Kalau singa melepaskannya, ia akan membiarkannya hidup, maka tikus akan membalas kebaikan singa raja hutan tersebut. Akhirnya pun tikus bahagia karena ia sudah dibebaskan oleh si raja hutan, sehingga tikus segera mungkin lari ke hutan
sebelum seekor singa si raja hutan itu berubah pikirannya. Akhirnya teman-teman, di kemudian hari seekor singa si raja hutan berjalan-jalan ke hutan. Dem, dem, dem. Tanpa disadari, kaki raja hutan terjerat. Kaki raja hutan terjerat tali. Lepaskan aku, lepaskan aku. Adik-adik tahu bagaimana semua binatang yang ada di dalam hutan tidak berani satupun yang menolong Raja Singa. Karena Raja Singa jahat sama binatang-binatang kecil. Hanya satu tikus yang berani menolong Raja Singa, yaitu tikus tadi yang mau dijadikan santapannya, makan malamnya. Malah ia yang menolong si Raja Singa yang buas itu. Raja Singa, kenapa denganmu? Raja Singa dijebak oleh seorang pemburu. Aku harus menyelamatkannya. Tikus menggigit jaring-jaring yang menjebak si Raja Singa. Akhirnya, karena gigitan tikus kepada jaring-jaring yang menjebak Raja Singa akhirnya bebas dari jebakan pemburu. Wah, terima kasih tikus. Karena kamu, aku bisa keluar dari jebakan pemburu jahat itu. Atas jasamulah aku bisa lepas dari jebakan pemburu jahat itu. Terima kasih tikus. Singa pun terharu karena seekor tikus kecil mampu menyelamatkan seekor singa yang besar. Tikus pun menjawab, "Aku hanya ingin menyelamatkanmu, Raja Singa. Anggap itu ialah perbuatan kebaikan hatimu. Aku anggap itu perbuatan baikmu, Raja Singa." Kepribadian singa yang tadi sombong dan angkuh sekarang menjadi baik hati, ramah, bersahabat. Tentunya adik-adik semuanya bisa mengambil kesimpulan dari kisah seekor raja hutan, Raja Singa, dengan seekor tikus yang kecil, bahwasanya seekor Raja Singa dan tikus kecil dan binatang lain yang ada di dalam hutan akan selalu hidup berdampingan. Dan kita sebagai makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Kita harus saling berdampingan, tolong menolong, gotong royong. Hindari bersikap angkuh, sombong, apalagi mau membuli yang lemah. No bully, stop bully. Tidak boleh ada bully di sekolah. Ingat itu. Kalau ada bully di sekolah, laporkan bundanya. Siap? Cukup sekian dongeng dari Bunda Nailis tentang seekor raja hutan dan tikus kecil. Sampai jumpa di lain acara. Tentunya semangat selalu dalam belajar. Selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-77. Nahdlatul Atfal Mujahidin, semakin mandiri, berprestasi.